Sebagai karyawan, kita tidak hanya terikat sebagai karyawan di perusahaan saja, tapi kekeluargaan itu harus ada juga dari sisi lain pada saat kita di luar karyawan. Makanya di beberapa perusahaan, termasuk di perusahaan kita, itu ada yang namanya serikat pekerja. Nah, episode kali ini di podcast kita akan bicara lebih banyak tentang serikat pekerja MD Media, atau kita lebih sering nyebutnya dengan SPMD. Kita akan kenalan dulu. Ada satu orang punggawanya adalah Assalamualaikum ya Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung kenalan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan, nama saya Sigit Karsono. Untuk saat ini jabatan saya alhamdulillah diamanahi oleh rekan-rekan sekalian sebagai Ketua Serikat Pekerja MD Media periode 2022 sampai 2025. Oke. Dan ini abang, aduh luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayak di Majelis Taklim gitu ini. Ayo Om. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya. Ya, gempa. Iya. Kerasa. Ya, episode kali ini dibuka dengan sedikit kepanikan pemirsa, karena sebetulnya kami tadi sudah take dan Allah memberikan tanda kebesarannya dengan menurunkan gempa di sekitar kita 5,6 skala Richter pemirsa, pusatnya di Cianjur. Jadi ya kita akan ulang lagi kita. Bismillah. Ya teman-teman, kembali lagi di episode kesekian podcast kita, podcast Boleh Tahu, dan sekarang kita akan bersama-sama dengan narasumber yang sedikit berbeda. Ada digitalnya sedikit tapi lebih ke dapur. Kita kenalan dulu sama yang dua orang ini. Silahkan, boleh Bapak Ibu kenalan? Bapak Ibu, Bapak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kenalkan, nama saya Sigit Karsono. Masih gugup ya? Masih gugup. Lanjut. Udah itu aja. Udah lanjut. Ya, perkenalannya cukup nama. Ya. Oke. Terus apa lagi? Jabatannya di sini sebagai apa juragan? Jabatannya jabatan kerjaan. Jabatan kerjaan. Ada di bisnis solution. Jadi jabatannya ada di business development, ada di departemen korporat. Oke. Tapi kan seragamnya sekarang agak beda. Oh iya. Ada tulisan SPMD. Sebagai apa nih? Kalau di SPMD-nya kebetulan ini diamanahi oleh rekan-rekan menjadi ketua Serikat Pekerja Meta Digital Media untuk periode 2022 sampai 2025. Oke. Itu, ya. Sebelahnya boleh diajak dong? Boleh, Mas silakan. Ini rekan saya nih, partner saya, ya kan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dodi Rosdidi. Saya di sini diamanahi untuk menjabat di bidang informasi komunikasi dan humas. Kalau di pekerjaan saya di Departemen Mobile Operation. Oke. Dan saya di SPMD sebagai penggembira. Oke teman-teman, SPMD Serikat Pekerja MD Media di podcast Boleh Tahu. Langsung aja ya, kita akan coba kenal lebih dekat lagi dengan SPMD. Sebetulnya kalau bicara atau ngedengar nama SPMD, apa sih yang sering kita tersuratnya gitu kan? Kita akan coba lebih dekat lagi. Pertanyaan pertama, bagaimana katak bertelur? sorry, SPMD. Kapan berdiri SPMD ini? Apakah otomatis sejak MDM berdiri? Ya sebetulnya kalau dari SPMD itu berdirinya karena pecahan dulu. MD Media itu kan berdiri karena pecahan anak perusahaan Telkom ya. Awalnya itu serikat itu berdirinya dari kita di Info Media. Lalu kita split di 2013, akhirnya kita buat organisasi serikat sendiri. Tepatnya pada tanggal 23 Juni 2013, tetapi pendaftaran di kementeriannya juga pendaftaran di Disnakernya itu di 2014 baru kita lakukan pendaftaran. Tapi kalau sudah adanya itu pas di tahun 2013, tepatnya di 23 Juni. Ya nggak lama lah ya, kita kan 1 Mei ya kalau nggak salah. Ya. Ya, MDM itu yang MDM itu terbentuk 1 Mei, setelah itu kita tetap langsung bergerak gitu ya.
langsung sudah kita bentuk secara otomatis karena memang sebelumnya kita punya Serikat Pekerja Infomedia dulu SPIN gitu. Turunannya jadi mau nggak mau Iya. ikut ya. Iya. Dan saya nggak akan nanya kenapa perlu ada serikat pekerja. Tapi sebetulnya serikat pekerja ini untuk apa? Sama aja ya. Iya. Siapa nih yang jawab? Silakan Mas Dodi. Mas, Saya dulu. baik. Jadi sebetulnya inisiasi ini memang sudah ada sebelum MD Media lahir ya. Tadi yang sudah saya sampaikan, salah satunya memang banyak peranan serikat yang memang menjembatani sebetulnya antara karyawan dengan stakeholder atau pemilik perusahaan atau direktur lah gitu ya, termasuk komisaris. Sehingga di serikat ini peranannya begitu sentral, kalau bahasa kitanya selain dia bridging juga salah satunya untuk tadi kita mencoba mengakomodir kebutuhan yang mungkin tidak tersampaikan daripada pekerja kepada stakeholdernya. Dalam hal apapun, mobil khusus gitu ya, terkait dengan kesejahteraan, perkembangan perusahaan, dan juga tadi jaminan akan kelayakan ada di perusahaan. Seperti itu. Jadi kalau ada yang kurang cocok, kita lapor ke serikat. Iya. Kasarnya begitu ya. Sebetulnya nggak harus begitu Nggak kan. gitu. Nggak harus. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang nggak nyampe ke kita, saya kebijakan kantor gitu, bisa nggak sih kita menggunakan corong SPMD ini? Ya sebetulnya salah satu peranan kami itu tadi bridging tadi menjembatani. Jadi jika ada sesuatu yang terkait dengan kegiatan karyawan ya, bukan hanya kesejahteraan sebetulnya, termasuk juga hak dan kewajiban tanggung jawab, ada yang kurang serak, kurang sesuai gitu ya. Itu bisa nanti kita jembatani gitu ya, lalu kita carikan solusi terbaiknya gitu ya. Karena kan kadang-kadang stakeholder kita kan ya karena memang bicara stakeholder itu jamnya juga sibuk, waktunya juga terbatas gitu ya. Tapi feel free kita bisa menjembatani untuk menjadi solusi. Karena kenapa? Karena karyawan ini adalah merupakan aset suatu perusahaan gitu yang memang harus kita perhatikan. Dan baik buruknya perusahaan ini salah satunya juga dari karyawan seperti itu. Jadi serikat itu salah satu bridging lah gitu. Jadi kalau teman-teman ada sesuatu yang kurang cocok, kurang pas gitu ya, itu bisa didiskusikan. Nanti kita coba cari jalan keluarnya untuk mencari win-win solution tentunya seperti itu. Kita bergerak kalau ada laporan atau bagaimana? Ya, untuk saat ini kami punya beberapa divisi, punya beberapa bagian yang memang kami sudah sudah kami tetapkan di beberapa departemen ya. Paling tidak jika tidak ada laporan, bukan berarti kami tidak bergerak gitu ya. Tapi kami juga melihat daripada bahasa kasarnya ya grassroots lah. Ada omongan yang kurang baik gitu ya, atau ada dengar-dengar bahasa kita curi-curi nguping gitu ya, nanti akhirnya akan menjadi sesuatu yang bisa kita diskusikan gitu ya, baik dengan stakeholder maupun tadi dari pemilik dan juga dari rekan-rekan sekalian gitu. Siap. Berarti maksudnya ada situasi khusus, nunggu situasi khusus nggak sih kalau si anggota serikat ini boleh laporan atau mengadu? Kalau pengaduan memang itu yang sebetulnya harusnya dilakukan. Jadi begini, karena kami terbatas, pengurus itu hanya 10 orang. Sedangkan kalau karyawan yang jadi anggota itu hampir 100-an gitu ya. Maka kami penting dan perlu sekali teman-teman itu tadi mengutarakan sesuatu yang memang dipikir atau mungkin tidak sesuai dengan rule-nya gitu ya. Jadi boleh disampaikan dengan beberapa metode gitu ya. Kebetulan kami juga ada melalui online ada, digital ada, juga melalui kotak saran juga ada, banyak metode lah. Seperti itu sebetulnya bisa disampaikan oleh rekan-rekan gitu ya. Kalau secara aktif dari, ini Infocom nih kayaknya, yang aktif dilakukan nih ke teman-teman apa nih? Saat ini yang aktif dilakukan di WhatsApp Group, itu kita ada WhatsApp Group sendiri sebagai salah satu media komunikasi ya, supaya jika ada sesuatu informasi atau apa dari anggota, baik dari anggota ke pengurus atau dari misalkan internal di manajemen, di MDM ada sesuatu yang harus diluruskan setelah kita berdiskusi dengan manajemen, kita coba tuangkan di media WhatsApp Group tersebut supaya tidak terjadi bola liar di bawah. Biasanya kan seperti itu. Jadi kita meluruskan di WhatsApp Group. Bola aja bisa liar ya. Gimana bakso tuh bisa liar. Oke. Tadi sudah ada beberapa gambaran. Terus kita akan coba lebih dalam lagi secara detail apa sih yang
SPMD ini lakukan di tengah-tengah aktivitas kerjaan kita. Kita lanjut segmen 2 ya. Kita balik lagi. Podcast kita masih podcast Boleh Tahu. Segmen 2 podcast kita podcast Boleh Tahu. Ya boleh lah. Masih di tengah hiruk pikuk terjadinya gempa tanggal berapa ini? 21 November. Nggak apa-apa ya, biar kecatat ya. 21 November. Ya, kita lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Serikat. Saya kok enaknya ngomongnya Serikat ya, bukan SPMD. Iya. Kerasan lebih tajam gitu. Betul. Ada apa? Lapor ke Serikat. Nah, ada apa-apaan begitu. Iya. Ya udah, ajak aja Serikat ngobrol gitu. Tapi apa sih yang kita tahu soal program kerja Serikat kan bukan masalah ngadu. Iya. Terus kapan nih Mang? Berapa kali? Biasanya kan yang kita tahu begitunya aja, Wak. Iya, betul. Ayo, program kerjanya apa sih selain yang apa namanya? Iya. Yang sering ditanyain gitu ya. Programnya alhamdulillah kemarin itu kita beberapa tahun lalu kita sudah mengadakan raker ya gitu. Mungkin juga belum kita update ke anggota gitu. Salah satu programnya pasti kita minta perbaikan lah gitu ya terkait dengan program-program yang sebelumnya. Di akhir tahun ini salah satu programnya kita sudah meluncurkan pinjaman untuk kesejahteraan anggota gitu ya. Sebetulnya ini pinjaman rutin buat anggota biasanya setahun itu bisa 2 sampai 3 kali. Nah di akhir tahun ini kita coba menggulirkan pinjaman ke anggota khususnya buat anggota yang sudah memenuhi syarat gitu ya. Karena salah satu syaratnya minimal sudah menjadi anggota 3 tahun. Oh, gitu ya. saya Itu pikir syaratnya gitu ya. harus akil balik gitu kan. Ya syaratnya itu gitu. Paling tidak di akhir tahun ini mungkin bisa membantu rekan-rekan anggota, mungkin yang memiliki kebutuhan atau yang memiliki sesuatu yang ingin dilakukan di akhir tahun kita bisa membantu untuk pinjamannya. Itu sebetulnya. Aneh berapa tahun enggak? Mau buka cabang tahu bulat ya. Boleh kan. Kayaknya senior. Senior ya, benar Mas. Senior dari Bandung, maksudnya tanggal berapa enggak tahu. Iya. Nanti bisa diajukan saja Mas Aguy. Ya insyaallah. Mohon maaf ke yang lain bukan ke saya ya. Oh iya. Silakan diajukan. Juga boleh. Nah. Buat anggota yang ingin mendaftar silakan. Sudah di-blast di WhatsApp gitu ya dan juga di grup. Buat yang ngedaftar buat pinjaman, silakan buat rekan-rekan yang membutuhkan atau untuk mungkin ada acara akhir tahunnya, Serikat sudah membuka khusus buat anggota seperti itu. Nah, terus yang kedua nih, ini dari bidang kesejahteraan sudah, nah terus dari bidang Litbang mewakili ya. Nanti kalau Infocom biar Mas Dodi nih, yang memang punya bidangnya gitu ya. Kalau buat kesejahteraan itu kemungkinan insya Allah di akhir tahun ini kita coba mengajukan sih sebetulnya. Tapi sebelum mengajukan kita coba bahas dulu terkait dengan kondisi saat ini gitu. mengajukan apa, Wak? Rencana kita akan mengajukan proses untuk coba untuk mengevaluasi terkait dengan kenaikan gaji. Salaman dulu mana? Mengapa itu perlu gitu ya? Lihat pertama di tahun 2002 ini begitu banyak gejolak di ekonomi pasca daripada pandemi, kita masih masuk di endemi gitu ya. Dengan kenaikan BBM yang luar biasa gitu ya. Juga banyak beberapa karyawan yang mungkin tadinya punya 2 dapur gitu ya atau 2 income karena mungkin salah satu baik istri atau suaminya yang sudah tidak bekerja lagi, ini jadi evaluasi buat kita. Ditambah di 2023 ada isu terkait dengan resesi gitu ya, juga kenaikan dengan inflasi gitu ya. Bisa dibayangin tuh dari resesi, asalnya 2 income, 2 dapur tetap jalan. Iya. Ya, aneh ya di Jakarta sama Bandung maksudnya 2 dapur, Masya Allah. Otaknya udah kemana-mana aja. Ya itu sih sebetulnya dari hasil-hasil kita lihat evaluasi, juga lihat dari kemarin coba baca di media-media yang sudah beredar bahwa ada kemungkinan naik 10% gitu ya. Ya tapi intinya coba nanti kita menjembatani gitu ya antara kebutuhan karyawan juga terkait dengan kemampuan perusahaan. Sekali lagi teman-teman di sini gitu ya, kami berusaha untuk memberikan yang terbaik gitu ya untuk karyawan dan juga perusahaan. Karena juga jangan juga kita tidak balance gitu ya. Dalam arti tidak balance tuh kita harus mengurusi satu sisi tapi sisi lain tidak kita pikirkan gitu ya. Karena memang MD Media ini kan juga perusahaan yang ya sudah hampir 9 tahun ya, dibilang sudah dewasa juga belum,
tapi masa anak-anaknya sudah lewat gitu. Makanya Lagi tanggung ini ya. bayi tanggung lah gitu. Makanya kita harus lihat juga bisnis ke depan seperti apa. Yes, Intinya betul. kita win solution ya. Intinya buat perusahaan ini menjadi lebih baik, maju bersama, tapi untuk karyawan juga tidak lupa kita sejahterakan gitu ya. Makanya penting untuk tadi ada evaluasi terkait remunerasi yang insya Allah nanti coba kita ajukan gitu ya melalui stakeholder gitu. Semoga 2023 bisa menjadi lebih baik buat kita semua dan perusahaan kita. Nah, kalau yang poin ini dipastikan kita akan bantu dengan doa. Amin, amin, insya Allah. Catat ya, bantu dengan doa. Ada lagi bos? Tadi yang pertama apa sih? Yang pertama kan? ada pinjaman dari Barangkali yang mau pagarnya belum utuh gitu ya, bisa. gentengnya masih bocor Atapnya gitu. bocor. musim hujan ya, apalagi ini musim hujan Betul, gitu kan, betul. mau nambah kamar buat anaknya Iya. gitu kan. Boleh, itu boleh. Oke. Yang kedua tadi mau mengevaluasi dan mengusahakan supaya ada Remunerasi. nah kan tuh. Perbaikan remunerasi. Perbaikan Ya remunerasi itu bahasa gampangnya gaji Ya, lah gaji. gitu ya, baik gaji pokok gitu ya. Ya itu maksudnya. Iya, iya. Doakan Ada lagi saja. Pak, yang lain Pak? Yang lain mungkin dari Mas Dodi, silakan bidang komunikasi humas. Oke, terima kasih. Tambahannya mungkin kita akan kembali mengaktifkan kotak saran untuk anggota siapapun nanti. Nanti kotak saran itu akan disimpan di satu tempat yang dimana bisa dilihat secara umum ya publik. Nah, Jadi betul, setiap betul, anggota siapapun yang punya saran, ide atau informasi apapun pokoknya silahkan masukkan ke kotak saran. Di mana tersebut. itu akan disimpannya? Itu belum tahu nanti Belum tahu. nanti sama tim akan dilihat di mana disimpannya. Nanti Oke. masukin aja apapun informasi nanti akan kita tampung. Siap. Seperti itu. Kalau boleh saran sih jangan kegedean, Mbak. Ya. Gitu kan, karena ngambil space akhirnya sama orang pinggirin dulu deh ini ya. Akhirnya ada di pojok isinya 2.000-an itu. Jadi Kotak amal ya? Kotak amal, udah gitu transparan Iya, Masya Allah. iya. Ada yang 2.000, ada 10.000 gitu kan. Insya Allah, Kan masukan. Lebih nyaman tapi banyak dilihat tiap nengok ada. Tiap nengok ada. Udah aja nih kantor SPMD. Siap. Kak, itu buat yang suka menulis lah ya. Suka menulis, gitu kan. ya. Dan gue yakin ini pasti isinya macam-macam. Macam-macam. Nanti bahkan ada puisi gitu kan, ada surat cinta buat seseorang zaman-zaman SMP. Jadi Iya. online-nya bagaimana? Nah, salah satu lagi adalah untuk mengaktifkan website resmi SPMD. Udah ada sebelumnya atau lagi dorman atau baru mau bikin nih? Sebelumnya sudah ada, cuman sempat kita tutup dulu karena sebelumnya itu hosting di MD Media terkena hacking. Jadi kita coba pulihkan dulu, siapa tahu khawatir ada virus atau skrip-skrip yang jahat. Sebentar. Harun tolong dicek dulu itu ada ngehack tuh. Nah. Kayaknya ada yang nggak seneng sama serikat ini. Nggak sebenarnya itu semuanya kena, Oh, semuanya kena. Jadi kita tutup dulu di Iya, beberapa iya. server. Saatnya mungkin sekarang diaktifkan kembali. Siap. Jadi yang lagi online bisa juga, yang lagi coret-coret aman Bisa. juga ya. Oke. Aman. Email segala macam gitu ada lah ya, aman lah ya. Email ada. Kan kalau di WhatsApp grup agak-agak gimana gitu. Iya. Bisa- Lebih privacy ya kalau email berarti. Bukan privacy juga, kita kan jadinya bau minyak tanah. Apinya kan udah ada, satu orang luar. Kemarin-kemarin kan urusan begitu. Iya, benar. Satu orang yang mengeluh, akhirnya satu RT. RT. Aduh, mudah-mudahan dilancarkan lah itu urusannya. Iya, Ya. amin. 1, 2, 3, 4. Apalagi nih? Ada lagi nggak yang akan dilaksanakan atau yang masih berjalan? Saat ini sementara masih ada 4 saja yang baru kita programkan. Sebenarnya banyak ya, cuman step by step. Ada program 3 bulanan, program 6 bulanan sampai jangka panjang. Salah satu yang mungkin kita mau coba rubah adalah kartu ID anggota gitu ya. Itu ada masukan bahwa kita sudah hampir 5 tahun kartu anggota belum berubah, termasuk jumlah anggotanya juga. Makanya yang baru-baru juga ini belum kita bikinkan aku anggota, tapi sudah ada ID-nya. Nanti buat yang baru multifungsi biar lah dapat kartu anggota yang baru. Gak tahu itu. Bercanda biar bisa multifungsi gitu ya kan. Kemarin ngobrol warung kopi sama Ana nih. Ini kan gua mana ya? Gini Kang Agoy. Kartu itu jadi nantinya bukan hanya sekedar kartu identitas. Iya. Catat. Jadi Terus? mungkin nanti kita akan fungsikan sebagai e-money. Nah, Jadi kan? bisa berguna lah istilahnya. Iya, dan pasti bisa Mudah-mudahan bermanfaat lancar. kalau lagi nggak bawa duit bisa nggak sekedar cuci piring di restoran ya. Betul. Oke, bisa lebih ya teman-teman tuh kan yang perjalanannya ngetap gitu kan. Ya. Buat tol, buat naik KRL, insya Allah bermanfaat. Mantap. Amin. Amin. Ya,
kita break dulu, udah lumayan banyak ini dan kita akan coba sambungkan dengan nanti ada beberapa pertanyaan lagi. Izin kita break dulu, kita lanjut nanti di segmen ketiga masih di podcast kita, podcast boleh tahu. Jadi teman-teman yang punya unek-unek silahkan, habitnya bisa tetap diteruskan ya. Orang-orangnya sudah tahu, grup WhatsApp-nya sudah ada. Tapi nextnya nanti akan ada apa tadi disebutnya? Kotak saran. Kotak saran gitu kan, media komunikasinya. Website juga lagi di generate. Jadi nanti kita bisa isi segala macam lah di situ. Kan itu privacy terjaga ya, aman ya? Terjaga, insyaallah aman. Cuma ngisi nama nomor KTP aja kan. Nomor rekening Kang. Ya, dan ternyata nggak lama sejak MDM berdiri ya, 2013 SPMD ini juga sudah berdiri, cuman berjalan waktu, persiapan dan lain-lain, baru beberapa waktu kemudian untuk baru berjalan untuk apa istilahnya ngerekrut anggota lah ya. Iya. Jalan seperti itu. Dan tadi yang disampaikan sama punggawa-punggawanya kalau kegiatan-kegiatannya banyak yang sebetulnya bisa kita manfaatkan, tidak hanya sekedar lapor serikat, gua nggak enak segala macam, tapi kan ternyata yang mau punya bisnis kecil-kecilan di rumah itu bisa jalan, dibantu sama apa tadi programnya Om? Pinjaman ya? Pinjaman tali kasih bukan? Bukan. Pinjaman multiguna. Ya. Jadi yang sudah punya konsep apa-apa untuk berbisnis dibantu nanti sama teman-teman serikat. Kemudian juga kita bantu doa. Poin yang selanjutnya mudah-mudahan yang terbaik buat kita karyawan dan juga perusahaan juga tetap menjaga stabilitas dan performansinya juga. Amin. Terus apa lagi ya tadi? Oh, gua belum dengar tagline. Kalau nggak salah ada tagline-nya ini yang agak-agak keren. Cus. Ya tagline-nya serikat itu kami sejak dibentuk gitu ya. Kami bikin tagline, salah satu tagline-nya bunyinya adalah bekerja ikhlas, berpikir cerdas dan berakhlak gitu ya. Jauh sebelum BUMN punya berakhlak sebetulnya serikat ini sudah kita bangun dengan memiliki akhlak gitu. Insyaallah doakan kami bisa istiqomah. Akhlaknya tapi yang ini warnanya merah abu. Iya. Bukan biru, ini merah abu. Diulang satu tadi apa? Tagline-nya itu bekerja ikhlas. Ya, berpikir cerdas dan berakhlak. Pilih kami. Kampanye 2024 biasa. Iya. Oke, terima kasih teman-teman dan ini mudah-mudahan bermanfaat banget. Jadi kita tahu serikat ini tidak hanya sekedar tempat untuk berkeluh kesah, mengadu dan menanti harapan gitu kan, mengandalkan pada satu orang. Ayo kita lebih bareng lah ngobrolnya di situ dan insya Allah nanti bisa lebih terbuka kanalnya untuk bisa berkomunikasi sama teman-teman serikat. Ada tambahan? Ya, buat teman-teman semuanya jangan ragu ya, jangan takut. Jika ada memang sesuatu yang perlu kita diskusikan, kita bicarakan, kami terbuka buat semua anggota dan juga karyawan untuk kebaikan yang pertama perusahaan ini dan juga untuk perbaikan kita semua di karyawan khususnya MD Media. Itu saja, tetap semangat dan tetap optimis untuk membangun MD Media kita tercinta dan juga tetap kita berkontribusi positif tentunya untuk perusahaan ini. Om Dodi, ada tambahan? Kerja ikhlas, berpikir cerdas dan berakhlak. Kalau saya tambahannya tadi gorengan satu. Terima kasih sekali lagi Mas Dodi, Mas Sigit. Mudah-mudahan kita bisa lebih mengingatkan ke teman-teman kalau kita punya satu sisi keluarga lain di perusahaan ini, ya nggak? Bisa lebih berjalan berbarengan antara karyawan dan harmonis sama perusahaan. Amin. Udah. Masih agak shock ini kan, ada yang goyang-goyang lagi. Tutup doa Pak Ustadz. Iya. Kesempatan emas. Saya akan tutup dengan doa. Bismillah. Ente Pak. Ini bukannya enggak. Ayo Pak, pembuka dan penutup sekaligus. Baik teman-teman, mohon izin juga semua ya. Ini luar biasa ya. Ada podcast tutup dengan doa, tapi tidak apa-apa karena doa itu salah satu wasilahnya untuk semoga kita diberikan terbaik untuk melakukan pekerjaan kita dan insya Allah diberikan hasil yang terbaik juga hasil usaha kita. Mari rekan-rekan kita doa dengan sama-sama beristighfar 3 kali dan kita doa tutup dengan doa kafaratul majlis.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, tidak ada gading yang tak retak, tapi jangan gajah yang disalahkan, itu semata-mata kesalahan saya. Terima kasih, ketemu lagi di episode berikutnya Podcast Boleh Tahu. Ya boleh ya.